Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan Ramadan ini sebagai kesempatan terbaik untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal untuk bekal akhirat kita, sehingga kita termasuk di antara golongan orang-orang yang sukses, selamat di dunia dan di akhirat. Ramadan kali ini tentu kita rasakan sangat berbeda dengan Ramadan kita yang lalu-lalu. Ada suatu kondisi yang belum pernah kita alami sebelumnya, secara khusus di bulan Ramadan ini dengan adanya wabah ini. Tapi kita coba menggali nilai-nilai positif daripada setiap takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ini. Karena kita paham, kita yakin bahwasanya segala takdir Allah Subhanahu wa taala pasti itu membawa kebaikan. Allah sama sekali tidak menginginkan dari setiap musibah itu adalah keburukan bagi setiap hamba, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan hikmah di balik itu, yaitu adalah bagaimana kita mensikapi setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus di bulan Ramadan ini tentu adalah bagaimana kita mengambil nilai-nilai positif puasa kita dalam kondisi seperti sekarang ini. Ada hal yang menarik yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi di dalam Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, bahwasanya orang-orang yang berpuasa mereka ada 3 level. Ya. Yang pertama adalah level orang-orang yang paling bawah yang disebut dengan saumul awam, yaitu adalah puasanya orang-orang awam. Puasanya orang-orang awam ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebutkan di dalam kitab Sunan, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Maka dari hadis ini kita bisa melihat adanya orang-orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mereka berpuasa hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, atau mungkin juga hanya meninggalkan hubungan suami istri di siang hari. Nah, maka ini adalah kebanyakan orang-orang yang berpuasa di masyarakat. Ya. Adapun yang kedua disebutkan oleh beliau yaitu adalah level orang-orang yang khusus. Ya. Level orang-orang yang khusus yaitu adalah mereka orang-orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi mereka juga berpuasa anggota badan mereka. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda, "Man lam yada' qaulal zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajjatun ayyada ta'amahu wa syarabahu." Apa yang tidak meninggalkan ucapan yang zur, kemudian juga perbuatan yang zur. Ucapan zur adalah setiap ucapan yang mengandung unsur dosa, dusta, ghibah, namimah, ataupun juga
dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Ya. Artinya ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan jika kalian berpuasa maka berpuasalah lisan kalian, berpuasalah tangan kalian, berpuasalah anggota badan kalian dari berbuat dosa. Ya. Karena seandainya orang walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum, walaupun dia tidak melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, tetapi kalau kemudian perbuatannya, ucapannya itu tidak juga berpuasa, dalam artian dia masih melakukan perbuatan dan ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa orang tersebut. Nah, inilah mungkin di antara hikmah daripada musibah ini yang kita dianjurkan untuk memperbanyak di rumah menyendiri, ya. Maka kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan puasa kita bukan hanya sekedar sebagai puasa orang awam saja, tetapi kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita menjadi puasa orang-orang yang khusus. Ya. Dengan kita tidak banyak berinteraksi dengan orang, maka berarti lisan kita lebih terjaga, perbuatan kita lebih terjaga, sikap kita lebih terjaga, mata kita lebih terjaga, telinga kita lebih terjaga, dan seterusnya. Sehingga kita bisa naik di level, yaitu adalah puasanya orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, sekaligus juga berpuasa anggota badan kita. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin selama ini kita bisa mewujudkan hal tersebut, mungkin kita bisa tingkatkan di level yang lebih tinggi lagi dari puasa ini, yaitu adalah di puasa level orang-orang yang lebih spesial lagi, yaitu di level ketiga yang dikatakan dengan saumu khususil khusus, puasa orang yang betul-betul spesial. Yaitu adalah orang-orang yang mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum, anggota badan mereka juga berpuasa, tangan mereka berpuasa, mata mereka berpuasa, telinga mereka juga berpuasa, tetapi juga hati mereka berpuasa. Yaitu apa? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi dikatakan orang berpuasa itu adalah betul-betul hanya untukku, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang itu meninggalkan taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Orang itu meninggalkan tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan syahwat-syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di antara makna meninggalkan syahwatnya adalah meninggalkan segala hasrat-hasrat yang sifatnya duniawi. Jadi mereka betul-betul berpuasa, tidak makan, tidak minum. Kemudian mereka juga menjaga anggota badan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga mereka menjaga hasrat-hasrat hati mereka dari hasrat-hasrat yang sifatnya duniawi. Sehingga mereka berpuasa tidak berpikir lagi tentang dunia. Ya, mereka hanya fokus bagaimana kemudian mereka memikirkan tentang akhirat mereka, memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian disebutkan para ulama saat mereka masuk bulan Ramadan mereka meninggalkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi, bahkan hasrat duniawi pun mereka tinggalkan. Ya, mungkin kita juga bisa mulai dari yang paling kecil, ya, di bulan Ramadan ini kita mulai kurangi, ya, bagaimana kita memikirkan tentang bagaimana menu berbuka kita, bagaimana menu sahur kita, ataupun bagaimana nanti lebaran kita dan seterusnya, kita coba kurangi. Terlebih dalam kondisi seperti ini, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Allah menginginkan setiap kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meninggalkan tidak makan, tidak minum. Begitu juga kita berpuasa anggota badan tubuh kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, tapi juga kita bisa berpuasa hati kita. Ya, kita hanya
mengharapkan satu di dalam Ramadan itu, yaitu adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita jadikan momen Ramadan ini betul-betul sebagai momen terbaik sepanjang hidup kita untuk menjadikan kita lebih banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak menyendiri, banyak muhasabah, banyak bermunajat dan membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak tilawatul Quran, tadabbur Al-Quran, dan interaksi kita dengan Al-Quran semakin banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikan di dunia. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.